Halo semua, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk perawatan pada pasien yang akan menjalani hemodialisis atau cuci darah. Selamat menyaksikan. Jadi hemodialisa adalah suatu proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. Apa sih tujuan dari hemodialisis atau cuci darah? Tujuannya yaitu yang pertama untuk menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi atau pembuangan zat sisa dalam tubuh. Lalu mengeluarkan urin dan membantu menghilangkan gejala uremia, kelebihan cairan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengenai indikasi dari hemodialisis. Yang pertama yaitu laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 ml per menit. Hiperkalemia, asidosis, kegagalan terapi konservatif, kadar ureum lebih dari 200 mg, kelebihan cairan, serta anuria berkepanjangan lebih dari 5 hari. Selanjutnya, apa sih kontraindikasi dari hemodialisis? Potensi yang tidak responsif terhadap presor, penyakit stadium terminal, sindrom otak organik, akses vaskular sulit, instabilitas hemodinamik, koagulasi penyakit Alzheimer, demensia multi-infark, sindrom hepatorenal, dan yang terakhir, sirosis hati lanjut dengan ensefalopati dan keganasan lanjut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah persiapan pada pasien dengan hemodialisis. Yang pertama yaitu ada persiapan pasien, di mana pada persiapan kondisi fisik pasiennya perlu diperhatikan mengenai hemoglobin. Target kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik yang akan menjalani hemodialisis adalah 6,8 sampai 7,5. Kemudian ada juga pemeriksaan penyakit infeksi, di mana pasien hemodialisis berisiko untuk terinfeksi oleh bakteri karena daya tahan tubuh yang turun dan infeksi virus yang ditularkan melalui darah. Kemudian persiapan mesin hemodialisa yang terdiri dari adanya dialiser atau ginjal buatan dan dialisat, yaitu cairan yang terdiri dari air dan elektrolit, utama dari serum normal yang dipompakan melalui dialiser ke darah pasien. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bagaimana proses hemodialisa atau hemodialisisnya, yaitu di mana pada bagian akhir darah yang sudah disaring kemudian akan dialirkan kembali ke dalam tubuh melalui akses venosa. Selanjutnya mengenai bagaimana sih perawatan pada pasien yang telah menjalani hemodialisis. Yang pertama yaitu pengontrolan tekanan darah pasien, karena kebanyakan dari pasien yang menjalani hemodialisis meninggal karena adanya masalah pada kardiovaskular, terutama berhubungan dengan hipertensi dan kerusakan jantung. Kemudian perlu dilakukan pengontrolan cairan, di mana pada penyakit ginjal tahap akhir urin tidak dapat dikonsentrasikan atau diencerkan secara normal sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya yaitu pengontrolan nutrisi. Serta mengevaluasi berat badan pasien, di mana pada berat badan pasien ini harus dievaluasi secara rutin guna mengetahui kondisi pasien terkait cairan, penambahan berat badan, dan kelebihan cairan. Hemodialisis juga menyebabkan beberapa komplikasi penyakit, seperti tekanan darah terlalu rendah atau terlalu tinggi, di mana efek samping paling umumnya yaitu karena pasien menderita diabetes dan pasien menderita riwayat hipertensi yang masih mengkonsumsi garam atau air yang berlebihan. Kemudian ada mual muntah, di mana penyebabnya yaitu adanya uremia atau penumpukan racun dalam darah yang disebabkan oleh gagal ginjal. Lalu ada anemia dan kulit gatal. Kulit gatal ini disebabkan karena adanya penumpukan fosfor akibat dari hemodialisis.
Dan komplikasi yang terakhir yaitu adanya kram otot, di mana bisa ditanggulangi dengan pemberian kompres hangat untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan meredakan kram otot yang dirasa. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat.